Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat semuanya. Untuk pagi ini saya akan memberikan renungan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 36. Marilah kita berdoa dulu sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tidur kami malam semalaman dan kami bisa bangun dalam keadaan sehat, dan pada pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dipahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam ayat 34, Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk saling mengasihi. Ya, mengasihi, kasih harus memiliki daya tahan yang kuat. Di sini artinya tidak mudah luntur, tidak mudah goyah, tidak mudah hilang, pudar, putus asa, dan tidak boleh bosan. Dan apabila kita dikecewakan atau disakiti atau dikhianati oleh orang lain maupun saudara kita, teman kita, Tuhan Yesus memberikan teladan dalam mengasihi. Tentunya kasihnya tidak ada duanya. Kasih Allah kita tahu adalah agape. Kasih Allah tetap ada pada kita meskipun ia dikhianati oleh murid-muridnya, yaitu Yudas Iskariot, kemudian disangkal oleh Petrus dan ditinggalkan murid-muridnya pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, ya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada umatnya. Berarti baru di sini berarti masih segar, ya, masih segar, masih bisa diingat oleh yang mendengarkannya, ya. Dan tentunya bisa melakukannya. Nah, kita semua harus saling mengasihi karena itu merupakan perintah Tuhan, dan Tuhan sendiri telah meneladankannya kepada kita. Ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita dan sudah sepantasnya kita juga mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi di sini bukan sekedar teori, ya. Kasih di sini harus dipraktekkan dan hendaknya menjadi sebuah gaya hidup atau menjadi ciri khas kita sebagai umatnya. Tuhan telah meneladankan pada kita semua, yaitu tentang kita tahu bahwa tentang penderitaannya. Salib di Golgota itu merupakan wujud atau bukti bahwa kasihnya kepada manusia sungguh luar biasa. Ia rela mati
demi menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita semua. Kita hendaknya punya, sebagai orang percaya, hendaknya kita punya standar kasih yang agape, karena Tuhan telah mencontohkan, ya, kasih yang rela berkorban di sini, ya. Bukan berarti kita juga harus rela mati disalibkan seperti Tuhan Yesus, ya. Rela berkorban dalam bentuk yang lain, ya. Berkorban tanpa pamrih, ya, tanpa menuntut balasan di sini, ya. Nah, kasih Allah harus bisa menjadi identitas bagi orang percaya. Dan orang lain mengenal kita bukan karena pakaian kita yang modern atau modis, ketika kita rajin pergi ke gereja, kemudian kita sebagai orang yang dianggap pintar untuk berkata-kata soal firman Tuhan atau soal agama, kemudian hafal akan ayat-ayat firman Tuhan, ya. Nah, tetapi kasih di sini betul-betul merupakan atau mempunyai identitas yang diukur dari hubungan kita, ya, hubungan kita yang penuh kasih dengan Tuhan dan sesama kita. Misalnya, ya, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, ya, segenap akal budi kita. Apabila mengasihi Tuhan, kemudian bila mengasihi kita, firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kasih di sini bukan hanya merupakan ucapan, ya, atau teori saja. Di sini bisa terlihat apakah kita sudah mau atau rela untuk memberikan sesuatu kepada orang lain yang memerlukannya. Kemudian apakah kita sudah menjadi orang yang ramah, suka menyapa lebih dulu, ya, sebelum disapa orang lain. Apakah kita mudah tersenyum, ya, apabila berhadapan dengan orang lain. Kemudian apakah kita mudah mengampuni apabila orang bersalah kepada kita, dan mau menerima orang lain apa adanya. Itu yang diharapkan. Jadi kasih yang nyata, kasih yang punya identitas. Orang melihat kita itu sudah bisa, ya, bisa menilai kita bahwa kita itu dari apa yang kita lakukan itu terlihat tulus, ya. Untuk contoh yang lainnya, kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita buka dan membacanya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 juga, ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka
yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan jemaat yang pertama-tama, ya, kita bisa mencontohkannya, ya. Kehidupan jemaat itu, mereka bukan saudara, tetapi mereka terlihat seperti saudara. Kegiatan mereka yaitu berkumpul untuk bersama-sama, makan bersama, kemudian berdoa bersama, tekun dalam persekutuan yang diadakan di persekutuan tersebut. Kemudian karena mereka melakukannya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, sehingga banyak mukjizat yang luar biasa yang terjadi melalui murid, ya, melalui murid-murid Tuhan. Dan keajaiban yang luar biasa itu dilihat oleh orang, ya, yang belum percaya, sehingga orang-orang yang melihatnya menjadi percaya, ya. Selain mereka percaya, mereka juga kagum, heran, dan bahkan ada yang takut akan semua yang terjadi. Jadi kehidupan jemaat mula-mula itu, ya, nampak sekali dalam hal mengasihi satu dengan yang lain, ya. Mereka kompak, sehati, sepikir, ya, dan mereka mempunyai gaya hidup, ya, gaya hidup yang mencerminkan kasih Tuhan, ya. Dan mereka itu bersifat terbuka untuk semua orang, sehingga mereka jemaat tumbuh, ya, bertumbuh dalam pengajaran yang luar biasa, dan mereka sangat mempunyai antusias, ya, sehingga dalam beribadah mereka ada kesehatian, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Dan semakin hari Tuhan menambahkan jumlah mereka semakin bertambah banyak. Jadi persekutuan yang mereka bina itu mengundang Tuhan untuk hadir, ya, untuk hadir di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak bosan-bosannya mengaku dosa mereka, karena mereka menyadari akan dosa-dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Selain itu mereka juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, dan mereka memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Demikian, kasih itu memang merupakan dasar kehidupan setiap semua orang percaya, ya. Hendaknya kita mengasihi dengan tulus, dengan segenap hati, karena Tuhan juga sudah mengasihi kita lebih dahulu, sehingga Tuhan rela berkorban demi dosa-dosa kita, ya. Jadi sudah sepantasnya kita juga mau mengasihi Tuhan dan sesama kita, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama kita, ya, seperti mengasihi diri kita sendiri. Apa yang membuat diri kita
senang dari orang lain, hendaklah kita melakukannya juga kepada orang lain, ya. Kemudian janganlah kita senang atau minta terus dilayani, tetapi hendaklah juga mau melayani. Jadi saling melayani itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saling memberi dan menerima itu juga yang dikehendaki Tuhan. Dan semuanya itu apabila kita lakukan dengan hati yang tulus, rela, dan ikhlas, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Dan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan menolong kita untuk mengatasinya, sehingga kita mengagumi betapa Tuhan berkuasa dalam hal apapun tanpa kita tanpa kita memohon dengan dengan terus menerus, ya, begitu, ya. Jadi Tuhan akan mendengarkan apa yang kita minta, dan sebelum kita minta, Tuhan tahu akan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi jangan segan-segannya kita berbuat kasih kepada siapapun, ya. Dan apapun yang menjadi perbuatan kita sehari-hari, hendaklah kita bisa melakukannya sebagai hal yang sudah menjadi kewajiban kita atau gaya hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita benar-benar bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kasih yang tulus, segenap hati, itu yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkanlah ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.